Yang saya hormati para peserta webinar 3 AESIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk berkarya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenalkan saya Tati Suryani dari Program Magister Manajemen Setia Berbana Surabaya, ingin berbagi dan diskusi dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua tentang strategi mengatasi panic buying behavior pada masa pandemi COVID-19. Ketika awal terjadi wabah COVID-19, kita menjumpai satu fenomena yang menarik dan sekaligus memprihatinkan. Menarik karena panic buying ini tidak banyak dikaji di dalam kajian akademik. Kajian-kajian tentang perilaku konsumen lebih banyak memfokuskan pada normal buying behavior dan juga impulsive buying behavior. Memprihatinkan karena fenomena ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Panic buying behavior ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di negara kita. Di luar negeri, di beberapa kota besar seperti di Hong Kong, di Sydney, di Tokyo, di New York, di Malaysia, Kuala Lumpur, dan di Indonesia, di beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar, dan sebagainya, panic buying ini terjadi. Panic buying juga tidak hanya terjadi pada toko-toko konvensional, tetapi juga pada toko-toko online. Dari pemberitaan kita bisa mengetahui toko sebesar Amazon, eBay, maupun juga toko-toko online di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya mengalami kekurangan stok untuk hand sanitizer, untuk masker, vitamin atau suplemen, dan barang-barang toiletries lainnya. Mendiskusikan tentang panic buying behavior ini tentu akan sangat menarik. Dan salah satu ciri utamanya dari panic buying itu adalah ditandai oleh perilaku di mana konsumen membeli sejumlah produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi adanya suatu bencana. Bisa juga karena konsumen merasakan sudah ada bencana, atau juga konsumen melihat bahwa akan terjadi kenaikan harga. Nah, karena kondisi seperti itulah, maka kemudian konsumen membeli produk tertentu sebanyak-banyaknya. Mengapa terjadi panic buying behavior? Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup atau survive. Setiap individu tentunya ingin tetap eksis, ingin tetap hidup. Nah, ketika terjadi COVID-19, konsumen ingin melindungi dirinya supaya dia selamat dari wabah tersebut. Untuk selamat, maka dia harus membeli masker, membeli vitamin, dan sebagainya yang dibutuhkan, sehingga dia melakukan panic buying behavior. Yang kedua adalah persediaan barang-barang toiletries, vitamin, masker, alat pelindung diri, dan sebagainya, yang sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dari wabah COVID itu terbatas. Sementara lonjakan permintaan meningkat luar biasa. Dan mengetahui kelangkaan ini, maka konsumen berusaha untuk memborong barang-barang yang dibutuhkan itu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah kontrol diri yang rendah. Konsumen itu bervariasi. Ada yang memiliki kontrol diri yang tinggi, ada yang memiliki kontrol diri yang rendah. Kontrol diri akan mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam mengendalikan pikiran, impuls-impuls maupun perilakunya untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ketika kontrol diri rendah, maka dia akan abaikan harapan masyarakat. Jadi, melakukan panic buying behavior pun akan terjadi ketika kontrol diri konsumen rendah. Yang keempat adalah kecemasan antisipatif. Ketika COVID terjadi, maka konsumen berpikir tentang apa yang akan terjadi tentang wabah ini. Kapan ini akan berakhir?
Apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi wabah ini? Hal ini menimbulkan kecemasan-kecemasan pada konsumen. Dan konsumen membutuhkan sarana untuk bisa menenangkan dirinya. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya supaya terlindung dan aman dari wabah COVID-19. Yang kelima adalah ketularan. Bahasa Jawa ini ya. Bahwa kecemasan, ketakutan, maupun perilaku sosial itu sifatnya contagious, sifatnya menular. Ketika konsumen berada di toko, ketika konsumen melihat sosial media, lalu dia mengetahui bahwa teman-temannya, orang lain melakukan panic buying, maka dia pun untuk menenangkan dirinya melakukan hal yang sama. Yang keenam adalah rumor dan informasi yang tidak benar. Ketika terjadi wabah, kita menjumpai banyak sekali informasi yang berkembang. Informasi ini ada yang benar, ada juga yang tidak tepat atau hoax. Nah, rumor maupun informasi yang tidak benar, terutama yang mengarah pada konsumen untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk melindungi diri sebanyak-banyaknya dari wabah, itu akan mendorong konsumen untuk melakukan panic buying. Karena panic buying behavior ini merugikan masyarakat, tentunya dibutuhkan solusi yang tepat untuk itu. Ada 3 pihak yang berperanan penting di dalam solusi ini. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pengusaha, dan yang ketiga adalah konsumen. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang punya otonomi, punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan, bahkan mengimplementasikan dan juga menegakkan kebijakan itu. Terutama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya menjamin dan memastikan bahwa produksi dan distribusi atas produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pandemi itu dijamin tersedia. Kemudian yang kedua, karena informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, maka sebaiknya pemerintah menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Supaya tidak terjadi banyak hoax yang akan menyesatkan dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang ketiga adalah dengan sumber daya yang dimiliki lewat kementerian terkait, sebaiknya pemerintah secara kontinu, terus-menerus, dan luas melakukan sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19, bagaimana kebijakan pemerintah yang dilakukan, bagaimana menenangkan masyarakat supaya masyarakat tidak takut, sehingga perilakunya juga akan tepat, termasuk dalam perilaku belanja. Pihak kedua yang berperan penting dalam memberikan solusi atas panic buying behavior ini adalah pengusaha. Pengusaha, terutama pengusaha retail, sangat penting untuk punya kebijakan dalam hal berbelanja. Terutama memberikan aturan main, sosialisasi, edukasi, mengajak pembelanja untuk menjadi pembelanja yang bijak, dan aturan-aturan untuk berbelanja dalam jumlah yang wajar, sangat penting untuk diterapkan dan disosialisasikan dengan cara yang menarik di tokonya masing-masing. Kemudian kalaupun terjadi panic buying, maka sebaiknya pengusaha juga segera responsif untuk mengatasi, mengalokalisir terjadinya hal tersebut supaya tidak menular pada banyak konsumen sehingga terjadi keributan di toko. Yang ketiga adalah konsumen. Nah, konsumen ini punya peran yang sangat besar ya, karena dia langsunglah yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, supaya konsumen ini tidak tergoda, tidak tertular untuk melakukan panic buying, maka sebaiknya konsumen itu mencari informasi yang benar dari yang sumber terpercaya. Dari informasi yang benar ini, dia pastinya akan punya mindset yang tepat juga. Dan alangkah baiknya juga kalau konsumen itu bisa berempati, belajar mengembangkan empati, belajar menempatkan kalau seandainya dirinya pada posisi
konsumen lain yang kesulitan mendapatkan barang, lalu bagaimana perasaannya? Yang terakhir adalah bahwa kita sebagai konsumen itu perlu juga punya komitmen yang kuat terhadap rencana belanja yang sudah dirancang dari rumah, sehingga tidak ikut-ikutan panik ketika berada di toko. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa panic buying ini merugikan sebagian besar masyarakat kita, dan ini tentu saja tidak baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita semuanya sebagai konsumen, menjadi konsumen yang bijak. Become more empathetic customer is part of valuable contribution in pandemic COVID-19. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.